Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membantah telah menerima surat Presiden Surpres mengenai pergantian Kapolri. Menurutnya hingga saat ini pihaknya belum menerima surpres tersebut. Beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surat terkait pergantian Kepala Kepolisian RI Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat. Namun hal ini langsung dibantah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Sufmi Dasko, hingga saat ini pimpinan DPR RI belum menerima surat Presiden atau surpres mengenai pergantian Kapolri. Sebelumnya, tuntutan pencopotan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencuat saat gelombang demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus hingga awal September lalu. Sejumlah pihak menyorot soal keamanan dan pengamanan hingga korban jiwa yang ditimbulkan akibat unjuk rasa tersebut. Sebelumnya pada Kamis lalu, Presiden Prabowo Subianto gelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama dengan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah tokoh GNB membahas berbagai isu kebangsaan mulai dari tuntutan masyarakat sipil hingga gagasan pembentukan Komisi Investigasi Independen. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga sambut positif usulan pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Menyikapi pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian, Direktur Lingkar Madani Rai Rangkuti menyebut reformasi Polri tidak mudah dilakukan. Sementara ex-Jubir Polri 2018 Slamet Pribadi menekankan reformasi Polri harus bersama dengan fungsi pemerintahan lain. Dan berikut potongan dialog program iNewsroom bersama dengan rekan kami Diandra Mugni. Saya kira reformasi institusi polisi ini cukup pelik dan cukup berat ya, karena tema besarnya itu menyangkut 2 hal. Pertama, reformasi institusi polisinya sendiri, dan yang kedua menyangkut dengan reformasi kultur di lingkungan kepolisian gitu. Kedua-duanya nggak bisa dipisahkan, sebab kalau kita pakai nanti misalnya perbaikan struktur gitu ya, infrastrukturnya gitu, tidak dibarengi dengan kultur kepolisian yang lebih dialogis misalnya, humanis misalnya gitu ya. Nah itu bisa timpang. Dan sebaliknya kalau kulturnya saja yang kita ubah tidak dibarengi dengan perbaikan sistem, juga perbaikan kultur itu tidak terakomodir oleh sistem yang dibuat gitu. Jadi dua-duanya harus berlangsung sejalan gitu ya. Nah, contoh yang kita paling lihat saat ini kan antara reformasi sistem politik kita dengan kultur politik kita yang nggak sejalan gitu. Reformasi sistem politiknya cukup progresif, ya bahkan menurut saya sudah mencapai 80% ya desain sistem politiknya gitu. Tapi kulturnya nggak nyimbang gitu. Nah kulturnya itu masih kita lihat kultur-kultur seperti di zaman otoritarian gitu ya. Orang para kritikus misalnya dengan sangat mudah dipolisikan. Ada tentara yang justru sibuk nyari-nyari YouTuber gitu loh ya kan. Dan yang paling parah itu ya flexing ya dan sebagainya gitu. Itu menunjukkan kepada kita antara desain atau reformasi sistem politik dengan reformasi kultur politiknya nggak sejalan gitu. Nah, oleh karena itu pengalaman di bidang politik ini jangan sampai juga dibawa ke reformasi institusi polisi. Oleh karena itu dua-duanya harus dilakukan, baik reformasi institusinya maupun reformasi kulturnya. Di kepolisian itu yang harus direformasi adalah instrumental, kemudian kultural, kemudian yang lain adalah struktural. Tadi Bung Rai menyoroti tentang struktur dan kultur. Kenapa kultur paling berat? Saya sangat sependapat dengan beliau. Karena polisi ini adalah anak kandung masyarakat, rakyat. Artinya kultur TNI
yang militeristik di tubuh anggota kepolisian. Itu mungkin masih sekian generasi masih ada itu. Jadi Gus Dur berpandangan yang sangat jauh ketika bercita-cita membuat kebijakan publik untuk memisahkan TNI dan Polri. Memang matranya TNI dan Polri itu jauh berbeda. Kemudian kalau kita lihat di dalam pasal 2 Undang-Undang Kepolisian, bahwa polisi itu adalah salah satu pelaksana pemerintahan. Ingat, saya ulang, salah satu pelaksana fungsi pemerintahan. Artinya bersama-sama dengan pelaksana fungsi pemerintahan yang lain. Jadi kalau ada perubahan, ada reformasi, Polri juga ada perlu reformasi. Sementara pelaksana fungsi pemerintahan yang lain juga harus dilakukan reformasi. Sebagai contoh, ketika pelaksana fungsi pemerintahan yang lain tidak melaksanakan tugas dengan baik, maka muara akhirnya adalah di kepolisian. 6 lembaga HAM mengumumkan dibentuknya Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. Lembaga ini dibentuk untuk mencari fakta terkait dengan unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi akhir Agustus hingga awal September di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya. Tim independen pencari fakta yang dibentuk 6 Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia atau LNHAM akan mendalami dugaan orang hilang dan aktor kerusuhan dalam rangkaian unjuk rasa pada 25 Agustus hingga awal September 2025. Termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan institusi tertentu dalam peristiwa ini. LNHAM terdiri atas Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas. LNHAM tidak dibentuk atas perintah Presiden, namun lembaga ini akan bekerja secara independen. Pada prinsipnya, tim LNHAM ini akan melakukan pencarian fakta untuk mendapatkan fakta-fakta sekomprehensif mungkin dari peristiwa 25 hingga September. Artinya seluruh hal yang terjadi, apakah kekerasan, apakah penangkapan sewenang-wenang, atau korban yang meninggal, korban yang terdampak, dan lain-lain, itu semua akan kami identifikasi gitu ya, kemudian dianalisis dan mendapatkan satu laporan yang komprehensif dan tentunya akan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Sehari sebelum 6 lembaga HAM mengumumkan pembentukan LNHAM, Presiden Prabowo setuju membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap unjuk rasa disertai kerusuhan. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Pada Kamis 11 September lalu, Lukman Hakim bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Komisi Independen Pencari Fakta, mengingat unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September lalu telah menimbulkan korban jiwa, luka, dan perusakan fasilitas umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Perseteruan antara influencer Ferry Irwandi dengan pihak Tentara Nasional Indonesia akhirnya mencapai titik terang yang menyejukkan. Melalui unggahan media sosial Instagram, Ferry umumkan kedua belah pihak telah sepakat berdamai. Sabtu sore, influencer Ferry Irwandi menggugah update di media sosial Instagram terkait perseteruan dirinya dengan TNI. Dalam unggahan tersebut, Ferry menjelaskan pihak Tentara Nasional Indonesia sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi dan dihadapi oleh Ferry. Begitu juga sebaliknya, di mana Ferry yang sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi pada tubuh TNI saat ini. Selain itu, Ferry Irwandi juga menegaskan, kedepannya sudah tidak ada lanjutan hukum apapun terhadap dirinya. Urusan antara Ferry dan TNI pun selesai. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa,
Polemik ijazah Presiden ke-7 belum selesai. Kini ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka putra sulungnya juga dipermasalahkan. Jokowi meyakini ada yang membackup dalam kasus tersebut karena kasus ijazah dirinya sudah berjalan 4 tahun lamanya. Dengan nada candaan, Jokowi menyampaikan bisa jadi ijazah cucunya Jan Etes juga akan dipermasalahkan kelak. Disinggung soal ijazah Wapres Gibran, Jokowi menyampaikan bahwa Gibran menempuh pendidikan menengah di Orchid Park Secondary School di Singapura, bahkan dirinya yang mencarikan sekolah untuk putra sulungnya itu. Meski demikian, Jokowi menegaskan akan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku dan siap menghadapi gugatan yang ada. Biar mandiri aja. Ya, ini disoalkan juga Pak ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Janet dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak memang dulu sudah di Singapura ya Pak? SMA dulu memang kelas 1 SMA? Iya, di Orchid Park Secondary School. Sebelumnya, sidang perdana gugatan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka yang rencananya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunda. Subhan Palal, penggugat secara perdata Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Pengadilan Negeri Pusat. Dalam gugatannya, Subhan juga menggugat KPU soal melawan hukum karena penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden dinilai tidak sah. Subhan menggugat sebesar 125 triliun. Hasil gugatan tersebut nantinya akan disetorkan ke kas negara yang bermanfaat untuk seluruh warga Indonesia. Selain itu, Presiden ke-7 Joko Widodo kembali menghadapi gugatan terkait dengan ijazahnya. Gugatan diajukan 2 alumni Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam gugatan tersebut, 2 alumni UGM yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto menempatkan Jokowi sebagai tergugat 1. Selain Jokowi, Rektor UGM Ova Emilia menjadi tergugat 2. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro sebagai tergugat 3. Kepolisian RI sebagai tergugat 4 dan UGM sebagai turut tergugat. Untuk menghadapi gugatan ini, Jokowi menunjuk YB Irfan bersama tim sebagai kuasa hukumnya. Oleh Pak Jokowi, saya diminta untuk bertemu dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait dengan adanya gugatan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta yang terdaftar dalam register nomor 211. Nah, terkait dengan gugatan tersebut, saat ini saya sedang melakukan analisis apakah gugatan yang diajukan oleh saudara Top Taufan melalui kuasa hukumnya Bapak Dr. Muhammad Taufik dan kawan-kawan memenuhi kriteria sebagai gugatan CLS. YB Irfan dan tim hukum menyatakan telah menerima surat kuasa dari Jokowi untuk menangani perkara ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan.